Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hierarki Chomsky dari teori bahasa dan otomata, aturan produksi, dan grammar. Teman-teman jadi Di sini saya akan menjelaskan tentang simbol terminal dan non terminal. Apa yang dimaksud dengan simbol terminal? Simbol terminal adalah simbol yang tidak dapat diturunkan lagi. Nah, ini adalah contoh yang termasuk dari simbol terminal. Ada huruf kecil, alfabet, misalnya A, B, C. Simbol operator, misalnya tambah, kurang, tanda koma atas. Kemudian ada simbol tanda baca, misalnya seperti tanda titik dan koma. Kemudian ada tanda kurung. Kemudian string yang tercetak tebal, misalnya if, then, dan else. tidak bisa menurunkan simbol lainnya lagi. Alfabet misalnya biasa kita gunakan tidak bisa diturunkan lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang simbol non-terminal. Simbol non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan menjadi simbol terminal atau non-terminal lainnya. Contohnya huruf besar alfabet, misalnya A, B, C. Huruf S sebagai simbol awal, string yang tercetak miring, misalnya expert dan STMT, statement ya. Terus kemudian di sini ada aturan produksi. Aturan produksi itu dinyatakan adalah alfa dan beta. Jadi alfa ini menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri pada aturan produksi, sedangkan beta menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi. Dan aturan bacanya itu A ruas kiri menghasilkan B, yaitu ruas kanan. Simbol yang ada di alfa dan beta ini dapat berubah simbol terminal atau non-terminal. Alfa menurunkan beta didefinisikan oleh tata bahasa tersebut. Kemudian di sini aturan produksi dengan menerapkan suatu tata bahasa bisa menghasilkan sejumlah string. Himpunan semua string tersebut adalah bahasa yang didefinisikan oleh tata bahasa. Kemudian di sini ada contohnya, yaitu E menghasilkan T, atau E menghasilkan T plus E. Jadi dibacanya seperti itu. Nah, hierarki Chomsky grammar atau tata bahasa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan produksi. Nah, terus ada 4 tingkatan tata bahasa menurut Chomsky. Yang pertama ada unrestricted grammar, yang kedua ada context sensitive grammar, yang ketiga ada context free grammar, dan yang keempat ada regular grammar. Dan sini saya akan menjelaskan tentang unrestricted grammar, yaitu aturan produksi yang tidak memiliki batasan. Jadi alfa pada unrestricted grammar ini adalah string terminal dan non-terminal dengan setidaknya satu non-terminal, dan alfa tidak boleh kosong. Dan sedangkan beta adalah rangkaian simbol terminal dan non-terminal. Nah, di unrestricted grammar ini menghasilkan bahasa yang dikenal oleh mesin Turing. Bahasa ini juga dikenal nama recursively enumerable language. Nah, contohnya itu ada S,
menghasilkan A, C, A, B. Dan jadi kan aturan produksinya A itu minimal setidaknya ada satu simbol non terminal dan tidak boleh kosong. Dan di sini contoh semuanya alfanya tidak kosong. Kemudian di betanya di ruas kanan ini pada unrestricted grammar ini tidak dibatasi ya, terdapat simbol terminal dan non terminal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tingkatan yang kedua, yaitu konteks sensitive grammar. Jadi aturan produksinya sama dengan tipe yang tadi sebelumnya, yaitu unrestricted grammar, namun dibatasi dengan aturan alfanya itu harus lebih kecil dari beta. Jadi ruas kiri harus lebih kecil daripada ruas kanan atau sama dengan ruas kanannya. Jadi ruas kiri itu harus lebih kecil atau sama dengan jumlah simbol di ruas kanan. Kemudian aturan S, ini tanda epsilon ya, dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Ini contohnya, yaitu menghasilkan bahasa yang dikenal oleh linear bound automata. Jadi ini contohnya, tadi kan A itu harus lebih kecil atau sama dengan beta. Di sini S itu lebih kecil daripada AB, kemudian AB itu lebih kecil daripada ABCD, B itu lebih kecil daripada B, atau ini sama dengan. Jadi ini bukan lebih kecil tapi sama dengan ya. Terus ini juga sama dengan, kemudian ini itu lebih kecil ya, kemudian ini juga lebih kecil. Jadi contoh ini semuanya benar pada konteks sensitive grammar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tipe yang ketiga, yaitu konteks free grammar dengan aturan produksi sama dengan tipe 0, namun alfa sisi kiri hanya boleh memiliki satu variabel non terminal. Jadi cuma satu, gak boleh lebih, jadi itu harus variabel. Kalau yang beta itu adalah berupa rangkaian atau simbol terminal, non terminal atau epsilon. Ini ya. Jadi di contohnya itu ada seperti ini. Jadi kita lihat ruas kirinya dulu, itu alfanya tuh hanya satu dan itu non terminal. Jadi semuanya ini setelah dicek semuanya benar. Dan sedangkan yang di ruas kanannya itu ada simbol non terminal dan juga simbol terminal. Jadi ini semuanya benar ya. Dari yang contoh di sini semuanya benar. Ini aturan produksinya benar dengan konteks free grammar. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe yang terakhir, yaitu regular grammar. Jadi regular grammar ini alfanya itu adalah sebuah simbol non terminal, sedangkan B-nya itu adalah simbol terminal atau simbol non terminal dengan sebuah simbol variabel yang jika ada terletak pada posisi paling kanan. Jadi begini ya, betanya itu simbol terminal atau terminal dibarengi variabel gitu. Jadi ini ada contohnya di sini. Nah ini dia. Jadi kan katanya tadi ada simbol terminal, di ruas kanannya ada simbol terminal atau simbol terminal dibarengi dengan variabel gitu. Jadi
Kita lihat dulu yang alfas ruas kirinya ya. Jadi ini benar ya, karena kan ini simbol non terminal dan hanya satu. Dan kemudian di ruas kanannya ini semuanya benar ya, karena ada simbol terminalnya. Dan ini benar, jadi di samping simbol terminal, di sampingnya ada variabel atau simbol non terminal.